Nusantara itu kan dari kata nusa dan antara. Nusa itu pulau, antara itu jarak antara pulau-pulau gitu kan. Nah, sekarang Nusantara lebih digelutikan Indonesia, kerajaan besar dan kerajaan super power kalau zaman waktu itu. Super power. Nah, bahwa Sriwijaya pernah menjadi salah satu kota pendidikan. Kota pendidikan. Tanjain. Kalau wong-wong zaman dulu, ini adalah seni melipat. Wong memang itu harus baca melipat ya. Tanjang. Jangan ngomong memang udah baca melipat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube Cerita Mangle, tempat cerita wong hebat. Dan hari ini dulur-dulur Mangle kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kemas Ari Panji SPD MSI. Apa kabar Cek Kemas Ari? Oh, tos dulu kita. Iya. Beliau kita tahu selain sebagai pengamat sejarah budaya Palembang juga seorang akademisi di UIN Raden Fatah Palembang. Dan hari ini sengaja kita hadirkan untuk berbagi cerita seputar sejarah dan budaya Palembang dan kontekstualitasnya bagi generasi milenial. Sehat. Alhamdulillah Wale, sehat. Wah, ini Berkat doa juga dari Wale. Zaman mainnya yang penting sehat dulu. Ini Duit kalau ada lebih bagus. Sehat berduit itu lebih bagus. Nah, lebih bagus. Nah, Cek Kemas Ari. Hari ini kita ngomong soal sejarah dan budaya Palembang dan ini sangat menarik. Menarik pertama karena Palembang kita tahu adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Nah, kalau tidak salah bulan Juli kemarin ulang tahun yang ke 1338 tahun. Artinya kalau ibaratkan sebuah perjalanan, usia Palembang yang tua ini tentunya banyak cerita. Wah, pasti. Banyak seni, banyak budaya dan banyak sejarah yang bisa diulik. Iya. Langsung saja kita bertanya. Gimana Wale? Apa yang menarik sih ketika bicara sejarah dan budaya Palembang? Ya, tadi sudah disinggung oleh Wale tadi bahwa sejarahnya panjang. Panjang. Nah, dalam catatan sejarah itu banyak bagian-bagian atau babakan-babakan sejarah yang pacak kita ceritakan generasi sekarang sebenarnya. Jadi kalau kita ambil dari tadi prasasti Kedukan Bukit, itu kan sisi dari bagian sejarah terkait dengan Sriwijaya. Oh. Nah, tapi kan setelah kelanjutannya ada masa kerajaan dan kesultanan Palembang, kemudian masa kolonial, masuk lagi masa merdeka dan sampai sekarang zaman pembangunan. Nah, artinya kan ada beberapa bagian-bagian sejarah atau fragmen-fragmen sejarah ini yang pacak digali oleh generasi muda sekarang ini, Wale. Artinya kalau kita tidak menggali sejarah kita dewe, artinya yang ada di kita ini ya akan hilang begitu baik, kira-kira. Termasuk generasi milenial itu perlu juga ya? Pastilah. Kan yang jadi masalah kan generasi milenial, apakah mereka mau tahu itu yang jadi masalah seperti itu kan? Dan tidak menjadi tahu ketika tidak ada yang memberitahu kan gitu. Iya, jadi artinya saling memberi informasi lah. Iya. Dari episode sejarah mungkin ada nukilan-nukilan yang bisa disampaikan terhadap dulur Mangle. Ya, kalau kita ngomong tentang hari ulang tahun kemarin 1338 atau karena diambil dari prasasti Kedukan Bukit. Oh, itu mulanya dari situ. Dari situ. Jadi itulah salah satu prasasti di Palembang yang ditemukan dan itu ada tarikhnya, ada tanggalnya. Nah, di situ tercatat tanggal 16 Juni. 16 Juni 683 ya. Nah, itulah kenapa Palembang menjadikan ulang tahunnya 1338. Jadi dengan catatan itu kita punya akte secara tidak langsung. Nah, baru tahu ini Mangle kalau itu diambil dari prasasti Kedukan Bukit. Oh, luar biasa. Terus kenapa dia dinamakan prasasti Kedukan Bukit? Karena ditemukan di Sungai Kedukan di daerah Tanggo Buntung sana. Kedukan itu di Tanggo Buntung di dekat depan Pelabuhan Feri masuk Lorong itu ada Sungai Kedukan di situ. Sungai itu memanjang dari muara Sungai Musi masuk sampai ke daerah TPKS sekarang ini. Nah, itu. Jadi artinya
Namun dalam sejarah Indonesia biasanya nama-nama prasasti itu diambil bisa nama tempat, nama penemu. Dan itu di zaman kerajaan Sriwijaya. Ya, masanya zaman Sriwijaya. Nah, Cak Kemas, kalau bicara sejarah Sriwijaya, apa yang menjadi kebanggaan kita sih selaku Palembang ini? Iya, yang jelas ini adalah sebuah kerajaan besar, kerajaan besar. nasional yang kekuasaannya meliputi Nusantara. Dulu disebut Nusantara itu bukan Indonesia. Oh. Hampir seluruh wilayah yang ada di Asia Tenggara ini ya. Aha. Termasuk dia menguasai Thailand, juga ada pengaruhnya ke Malaysia, Singapura, Brunei dan seterusnya, jadi sampai ke Filipina itu wilayah Nusantara. Nusantara itu kan dari kata Nusa dan Antara. Aha. Nusa itu pulau, Antara itu jarak antara pulau-pulau gitu kan. Oh. Nah sekarang Nusantara lebih diidentikan Indonesia seperti itu. Nah, lagi-lagi dulur Mangle, kita boleh ilmu baru. Ternyata Nusantara konsep awalnya bukan sebatas Indonesia, tapi melingkup di luar Indonesia juga. Jadi bangga kita ya. Bangga. Aku Selain itu suku kerajaan besar dan kerajaan super power kalau zaman waktu itu. super power. Jadi kalau sekarang mau bangga dengan adanya negara-negara besar Amerika dan sebagainya, dulu kita punya dalam bentuk kerajaan namanya Kerajaan Sriwijaya dan dia menguasai lautan. Menguasai lautan. Menguasai lautan itu kan dulu sebagai jantung dan urat nadinya perhubungan antar pulau tadi. Seperti itu. Selain bangga, kira-kira apa yang bisa diambil nih dari riwayat sejarah Sriwijaya ini? Untuk Sriwijaya ya. Ya. Pertama itu tadi kita ambil bahwa Sriwijaya pernah menjadi salah satu kota pendidikan. Kota pendidikan. Kenapa? Karena para ilmuwan yang ingin belajar ke Sriwijaya, salah satunya mondok dulu ke sini. Artinya dia belajar. Maka di sini ada mahaguru seperti Dharma Kipti, Sakya Kipti, gitu kan. Para pelajar ini belajar di sini sebelum mereka juga belajar ke India untuk belajar bahasa Sanskrit. Tapi dia mondok dulu di sini, transit lah seperti itu. Betul. Dan di sini menjadi pusat agama Buddha pada waktu itu, ketika kerajaan Sriwijaya. Kemudian ketika kita zaman Kesultanan menjadi juga pusat peradaban budaya dan keagamaan terkait dengan Islam. Jadi beda lagi masa, beda lagi periode, beda lagi masa peradabannya. Oke. Jadi Palembang ini sangat lengkap. Sangat lengkap. Dari Sriwijaya dia punya peradaban Hindu Buddha yang notabene di bawah pengaruh Sriwijaya tadi, kemudian Kesultanan Kerajaan pengaruh Islam juga di bawah Kesultanan Palembang. Iya, saya catatin Mas Kemas. Sehubungan dengan background Mas Kemas juga seorang pendidik. Artinya nenek moyang kita sudah sangat peduli dengan dunia pendidikan. Oh iya, sebenarnya kita yang berhak untuk memakai kota pendidikan oleh. Oh, mah itu. Karena pendidikan sudah diawali sejak zaman Sriwijaya sebenarnya. Cuman kita tidak ngambil tren itu. Akhirnya sekarang justru kota pendidikan dapat di kota-kota lain. Mestinya itu jadi identitas kita ya. Identitas itu, sebenarnya. Mestinya betul. Ini gregetan juga ini. Ngapain aja jadi identitas kita? Nah, setelah Sriwijaya kita masuki Kesultanan Palembang ya. Ya. Itu mulai kapan sih kalau bisa dikasih tahu? Ya, jadi Sriwijaya kan berakhir abad 13 nih. Kemudian abad 13? Runtuh, kemudian terjadi mulai kekosongan kekuasaan. Masuk abad ke-15-16 masuk kerajaan Palembang dulu. Betul. Ada beberapa para penguasa mulai dari Aryo Dila. Nama yang kita lewat di sini nih. Aryo Damar, Aryo Dila itu menjadi penguasa pertama sampailah ke Ki Gede Insuro segala macam itu sampai terakhir di Sultan Abdurrahman. Aryo Dila ini salah satu tokoh raja, penguasa di Palembang. Kesultanan, kerajaan. Oh, kerajaan. Jadi begini, kerajaan itu nanti bermetamorfosis, berubah dari kerajaan Palembang menjadi kesultanan. Yang membuat dia berubah itu ketika Sultan Abdurrahman ketika dia memegang mandat kepemimpinan atau menjadi raja, dia memproklamasikan, kalau bahasa kita sekarang, memproklamasikan menjadi sebuah kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam di zaman Sultan Abdurrahman yang makamnya ada di Cinde, Wale. Ada di Cinde? Iya, di belakang Cinde yang di belakang plaza yang tak jadi sampai sekarang ini. Nah, tidak pernah ke sana. Kau pun udah tahu dari kemarin-kemarin. Tapi takut situ. Besok aku situ ya. Lanjut. Sebagai pendiri itu, sebagai pendiri Kesultanan Palembang. Nah, sejak masa itulah dia menjadikan sebuah kerajaan Islam. Kalau sekarang negara Islam mungkin. Kerajaan Islam. Nah, didirikan dari Sultan Abdurrahman ya sampailah ke anak cucunya, sampailah yang terakhir ke masa-masa. Itu kilasan sejarah. Dan itu ada di sini, Pak. Tentang Kesultanan. Buku ini Hikayat Palembang yang kami tulis bersama Pak Adil, Pak Saudi dan kami dan tim. Ada tim sebenarnya. Jadi buku ini isinya tentang naskah Kesultanan yang ditulis dengan huruf Arab.
Oh. Arab Melayu. Arab Melayu itu artinya hurufnya Arab, bahasanya Melayu. Wong Palembang ngomongnya Arab Gundul. Oh, Nah, jadi kalau dak naskah ini dak kita aliterasikan, aksarakan, ya generasi muda dak bisa baca, Le. jadi sumbernya dari naskah Naskah kesultanan yang masih menggunakan huruf Arab Gundul. dapat di mana kemarin? Naskah dari Zuriat segala macam. Oh. Kan masih banyak Zuriat yang nyimpan. Nah, inilah perlunya kita menggali. Nah, kami bekerja sama dengan UIN Raden Patang. Dan situ punya kajian bersama Pak Adil dan namanya Lembaga Kajian Naskah. Jadi memang khusus mengkaji naskah dan ini adalah salah satu produk yang kita hasilkan. Makanya di sini dituliskan, diterbitkan oleh Kesultanan Palembang, didukung oleh program Pancasila, Lembaga Kajian dan seterusnya. Luar biasa. Kalian harus baca ini. Ini buku yang menarik dan orisinil masih bahannya, belum dirubah-rubah, belum ditambahi penafsiran. Apa adonya kita alih aksarakan. Nah, dulur Mangle yang Orisinal. terniat untuk mengkaji atau mendapat wawasan lebih tentang Kesultanan Palembang bisa baca buku Hikayat Palembang karangan salah satunya oleh Cek Kita Kemas. Nah, berikutnya Cek. Aku ini dari tadi bertanya juga. Pertama, dari nama awak ini ya. Curiga. Atau Kemas Ahri Panji. Aku ini yang bukan wong Palembang asli. Bertanya-tanya jujur, Kemas itu apa? Apa basing tempel, apa basing sebut? Apa ada sejarahnya? Coba ceritakan ke dulur Mang. Nah, oke. Dulu sekalian, jadi nama yang kami sandang, yang kami pakai ini adalah Kemas. Jadi wong Palembang itu ada yang pakai gelarnya Raden, ada Kemas, ada Mas Agus, ada Ki Agus. Kami tidak menyebutkan secara urut ya. Jadi kami sebutkan apa adanya. Kalau Kemas itu biasanya kalau betinonya Nyimas pasangannya. Kemas Nyimas. Nah, kalau Raden itu pasangannya Raden Ayu. Raden. Kalau Mas Agus jadi Mas Ayu. Kalau Ki Agus Nyayu. Nah, rektor kita sekarang Nyayu Khadijah berarti itu untuk perempuan. Yang mananya pasti Ki Agus. Tapi tidak otomatis, boleh. Karena gelar ini atau kalau kami Palembang nyebutnya bangso. Ya, bukan gelar. Kalau gelar itu kan kayak dokter Andes, haji segala macam. Ini bukan gelar. Ini bangso. Tapi ya secara Indonesia masih diomongin gelar. Nah, pola ya sebenarnya. Artinya ini didapat sejak kelahiran. Tidak baca dibeli, boleh. Ya, wale nak beli. Kalau pacar. Jadi ini sebenarnya menunjukkan Zuriat. Keturunan. Ini keturunannya Kemas. Kemas ini sampai kami yang pakai. Misalnya pulau misalnya Kemas Ali Panji misalnya, Kemas Abdurrahman Panji misalnya, bin Kemas Muhammad Idrus, bin Kemas Ahmad Husin. Jadi jelas sampai ke bojongnya itu. Kemas Galo. Iya, Kemas Galo. Jadi garisnya terus. Jadi dia lebih menunjukkan garis nasab. Jadi tidak main-main, bukannya dapatnya lembek, minta, beli dan atau dapat dengan secara akademik misalnya. Dan ini merupakan bukan untuk bangga-banggaan sebenarnya gelar ini, cuma menunjukkan inilah dari Zuriat Kemas. Ini dari Zuriat bangsanya Raden. Ini dari Mas Agus, ini Ki Agus. Dengan itu kita punya jati diri sebenarnya. Itu membedakan aku istilah zaman sekarang ini klaster apa tidak itu kira-kira? Itu cuma garis nasab ya. Garis nasab. Garis nasab artinya jelas garis nasab kita. Nah, kalau dia tidak punya catatan, makanya dia harus catat, tanya dengan orang tua siapa pinnya ke bocor. Sampai sekarang masih berlaku tidak itu? Masih, karena dia diturunkan secara turun-temurun dan berdasarkan garis patrilineal. Jadi garis bapak, garis ayah. Jadi kalau saya, aku kulo ya, kulo tuh saya ya. Kalau kulo misalnya punya anak, ya anak kulo kayak juga mau Kemas Galo. Misalnya Kemas Muhtar, Kemas Taufik, misalnya kalau betinanya Nyimas Nabila misalnya. Nggak usah jauh-jauh, Kemas Solehun. Tapi kamu bukan anaknya. Iya. Nah, sehingga lagi yang aku tanyakan terkait dengan budaya Palembang. Iya. Nah, yang aku jengok dipakai oleh Cek Kemas ini apa tanjak ya? Tanjak. Aku juga senang hati karena pakai tanjak. Pakai tanjak. Dikasih oleh Kemas. Boleh buka? Boleh. Misal, yang dipakai oleh Wakleh ini adalah tanjak, namanya tanjak rantau. Nah, ciri dari tanjak rantau ini dia ada jendolan di sini. Oh, itu rantau ada jendolan. Kalau yang kami pakai ini adalah kepodang. Karena dia ada ciri khas
segitiga ini. Ini ya, lipatan ini. Segitiga. Ya. Ada satu lagi, saya bawa mungkin. Dia melipat ke dalam, satunya tetap melipat, tapi satunya melipat, itu namanya belamumbang. Bedanya apa ya? Ya itu kan sebenarnya tanja ini kalau wong-wong zaman dulu ini adalah seni melipat wale. Seni melipat kain. Seni melipat kain. Yang wale pakai ini adalah tanja yang versi jahit. Kan jahit ini. Ya. Ini versi jahit nih. Betul. Yang benar itu, yang asli itu tanja itu adalah dilipat. Sama cak kita masang kacu. Kacu. Dilipat kan, masang dasi. Dasi. Nah, seni lipat. Seni lipat. Jadi yang benar itu seni melipat. Nah, seperti yang punya kami ini itu seni melipat. Jadi dia tidak akan mati seperti itu. Nah, jadi uang ini yang banyak tidak tahu. Betul. Wah, ini kita bahas tanja nih ceritanya nih. Pokoknya itu lah tadi cerita Palembang takat habisnya. Tanya lagi panjang ini ceritanya. Kita cerita. Jadi bukan. Oke. Berapa mau kita untuk Iya. jadikan sampel? Nah, jadi ini bahannya 1 meter. 1 meter. 1 meter dan bentuknya sama seperti itu. Nah, kenapa ini dikasih ini supaya dia agak keras baik sebenarnya kan? Tidak pakai juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, Betul. di sini motif utamanya di sini. Ini namanya mahkota. Mahkota. Nah, ini ada bingkainya. Betul. Nah, ada listnya sebenarnya. Betul. Nah, jadi list inilah yang kita atur sehingga tadi jadi segitiga dari seperti ini kan. Nah, ini dikucuk di sini. Seperti itu. Nah, dia bahannya harus 1 meter kali 1 meter, Pak. Kita buka beda apa full. Dan biasanya bahannya bolak-balik sama. Betul. Jadi tanja itu pemirsa ada bukan nanti kita lipat lagi. Oke. Karena kita punya ilmunya, jadi dibuka ada masalah, balik rumah lipat lagi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya lipat dewek. Wong Palembang itu harus pacak ngelipet dewek tanja. Jangan ngomong Palembang kalau udah pacak ngelipet tanja. Nah, tapi zaman sekarang ini kan wong kena tidak galak repot. Makanya pragmatis. Nah, yang Wak Le ini termasuk wong yang pragmatis. Wak Le ini. Nah, makin cepat deh dong Palembang gampang sudah. Cepat nambah belaga. Nah, ini sebenarnya tidak salah. Ini versi pengembangan digital dari analog. Sekarang dia makin canggih. Sebenarnya kalau pakai kain yang lain sama, jadi tekniknya.